Jadi aku ngomong kita mau sama tanggung jawab. Ya, Paling delay. wes ya. Aku mulai teman-teman. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Waalaikumsalam. Dimanapun Anda menonton video pembelajaran malam ini. Eh, Materi malam ini atau materi hari ini kita akan belajar mengenai sinematografi. Eh, Habis ini teman-teman yang menyimak video pembelajaran ini akan dipandu dan dibimbing oleh Mas Muhammad Fajar Ramadan selaku sinematografer atau DOP, Director of Photography dari Orange Production. Monggo Mas Rama bisa perkenalkan diri, kemudian bisa langsung share materinya ya. Terima kasih Mas Rama, Baik, kami persilakan. baik. Terima kasih Mas Fian. Jadi, perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ramadan di sini sebagai pemateri untuk sinematografi. Seperti yang biasanya, kita akan membahas tentang apa itu DOP, apa itu sinematografi, dan apa alat-alatnya, dan apa pendukungnya. Jadi oke untuk izin untuk share screen. Host, mau share screen? Oh, Tidak oke, bisa share screen, Mas. siap. Sebentar. Silakan O- Mas Rama. Oke, sudah bisa. Oke, jadi pertama-tama apa itu sinematografi? Jadi sinematografi adalah sebuah seni atau yang, mohon maaf, sinematografi adalah seni melukis dengan cahaya. Bedanya dengan fotografi adalah dalam sinematografi adalah objeknya itu bergerak dari cahaya yang bergerak atau objek bergerak itu tidak mengabadikannya dengan alat yang dinamakan kamera. Oke. Jadi kita membahas Director of Photography atau penata kamera. Yang pertama adalah tugas penata kamera atau DOP itu mewujudkan visi dan misi saudara ke dalam bahasa visual atau menerjemahkan keinginan saudara ke dalam gambar. Jadi saudara dan Director of Photography itu harus memiliki dan misi yang sama agar tercipta film yang bagus. Tidak memiliki arah yang berbeda itu adalah salah satu tugas dari DP dan saudara agar selaras. DOP kedudukannya langsung di bawah saudara. Oleh karena itu, DOP bertanggung jawab dalam apa saja yang muncul dalam frame. Jadi, film fiksi itu tidak semuanya s- apa? Sekilas asal-asalan karena semua itu direncanakan, baik artistiknya atau pergerakan talentnya, pergerakan kameranya, warna, suara, kebisingan tempat sekitar, cocok enggak sama naskahnya, cahaya mataharinya, cahaya ruangannya, itu semua dikonsep dan diperhitungkan. Oke, lanjut. Yang perlu dikuasai DOP adalah yang pertama komposisi. Jadi, komposisi gambar itu sangat penting. Kenapa? Karena tanpa komposisi, gambar tersebut akan terlihat biasa saja dan kehilangan point of interest. Komposisi gambar itu bagaimana bisa dilatih? Yang pertama, bisa dilihat dari karya orang lain, meniru karya orang lain. Contoh fotografer siapa? Oh, fotonya bagus, ditiru itu bisa. Itu sama aja dengan latihan. Melihat film yang bagus, yang lolos Cannes, lolos Oscar, itu bisa. Jadi dengan kebiasaan menonton, itu bisa menjadi pembelajaran untuk DOP yang baru belajar. Yang kedua adalah sudut pengambilan kamera. Sudut pengambilan kamera atau dengan angle.
itu juga memiliki makna tersendiri. Misal low angle itu digunakan untuk merekam objek yang memiliki power. High angle untuk merekam orang yang dikucilkan, bisa apa kekuatannya minim bisa. Jadi semua itu memiliki makna dan itu direncanakan pada saat praproduksi bersama saudara dan penulis naskah. Jadi menyamakan visi itu tadi. Yang ketiga ini kan udah pernah praktek kemarin pergerakan kamera. Itu ada dolly in, zoom, oh bukan, dolly in, track in, dan pedestal, orbit. Itu semua pergerakan kamera. Jadi pergerakan tersebut bukan hanya karena epic atau bagus untuk dilihat mata itu ya. Jadi pergerakan tersebut juga memiliki makna sendiri seperti track in, kamera mendekat ke objek. Itu digunakan untuk menekankan bahwa objek tersebut sedang depresi, bisa sedang tertekan, bisa atau track out, kamera menjauhi objek. Itu bisa diterapkan misal ada anak SMP yang dikucilkan, tapi saudara kesannya inginnya anak tersebut gak ada yang membantu. Jadi bisa saja di close up, tapi di drag out. Jadi kamera meninggalkan anak tersebut sendirian. Jadi itu bisa memiliki kesan anak tersebut ditinggalkan atau tidak ada yang membantu itu bisa. Jadi semua itu didapat dari referensi film yang dilihat. Misal film apa wis, film spesial Natal yang pencuri itu banyak kameranya penggunaan bagus-bagus itu bisa misal dicontoh beberapa shot atau beberapa tekniknya bisa. Jadi belajar itu tak harus menemukan hal baru ya. Jadi mau meniru dan memodifikasinya sesuai dengan naskah dan lokasi yang akan dikerjakan. Yang keempat adalah kamera itu sendiri. Jadi percuma kalau kameranya bagus tapi DOP-nya tidak bisa mengoperasikan. Membuat film itu bukan tentang seberapa bagus gambar. Seberapa bagus gambar itu maksudnya gambar itu jernih. Apa itu bukan. Banyak kok film-film yang bagus, cuma shootnya dari HP, kamera lama itu banyak. Jadi ya ketiga hal di atas itu tadi mendukung dari film tersebut, bukan hanya kamera. Jadi ya kamera itu penting untuk dipelajari karena aspek-aspeknya. Cuma kamera yang bagus belum tentu menghasilkan film yang bagus. Yang kelima, alat-alat untuk menunjang kualitas dan keberhasilan jenis shot. Jadi yang kelima ini adalah support equipment atau alat-alat penunjang yang mendukung untuk melaksanakan shot-shot dan pergerakan kamera. Oke, jadi sebelum sinematografi itu ada beberapa hal yang harus dikuasai. Ya, pertama adalah fotografi. Fotografi merupakan dasar sinematografi. Karena sinematografi sendiri acara gambar yang bergerak, dalam fotografi tentunya akan belajar tentang komposisi, ISO, shutter, pencahayaan, serta framing. Jadi, sebelum sinematografi itu harus menguasai beberapa aspek fotografi. Setelah belajar terus sampai di luar kepala atau merasakan tes komposisi yang enak tuh gimana, sudut kamera yang enak tuh gimana, pencahayaan yang enak tuh gimana itu lebih mudah untuk merencanakan film fiksi. Yang kedua, ilustrasi. Ilustrasi dibutuhkan untuk mempermudah saat berdiskusi dengan saudara mengenai jenis bentuk shot yang direncanakan. Selain ilustrasi, juga dapat menampilkan fotoboard yang diambil pada praproduksi.
Jadi ilustrasi yang di sini itu dimaksud dengan Reiki. Proses Reiki itu apa ya, memsimulasikan shoot sesuai dengan keadaan asli saat syuting. Jadi itu mak simulasi, jadi nggak perlu ke lokasi selanjutnya, eh nggak perlu pakai talent selanjutnya, tapi bisa di lokasi aslinya. Itu bisa diterapkan untuk mem apa ya, melihat bahwa rencana kita itu udah bener apa enggak. Jadi kayak simulasi. Jadi bisa mengkoreksi, kalau ada yang dikoreksi bisa dikoreksi karena shortlist itu tidak sepenuhnya mutlak. Namun shortlist itu sangat membantu saat produksi. Yang selanjutnya adalah equipment support atau alat pembantu. Selain kamera dan lensa, alat bantu seperti tripod, dolly track, slider, gimbal, focus puller, Jimmy chip itu dapat digunakan untuk mencapai shot yang diinginkan. ND filter juga termasuk itu untuk mengurangi cahaya jika syuting tengah hari jam 12 siang. Dan matchbox itu adalah kayak semacam pintu untuk memotong cahaya juga bisa. Bukan memotong, untuk menghalangi sebagian cahaya yang masuk ke lensa. Dan rig untuk sebagai pegangan kamera dan pengaman. Ya ini contohnya rig. Ya ini yang di rig itu yang ini. Jadi selain bisa untuk menempelkan alat-alat yang lain, ini juga bisa sebagai pengaman ketika jatuh atau memegang. Ini kan ada handle atas sama depan. Ini sebagai penstabil juga. Lah ini matchbox. Lah yang atas ini sebagai penghalang cahaya bisa. Misal kalau syuting dari atas ada lampu yang menyorot. Kalau nggak ada ini kan ada flare yang masuk ke lensa. Itu beberapa digunakan, beberapa mengganggu. Jadi tergantung tergantung konsep yang akan diterapkan. Focus puller. Focus puller ini penting karena misal kalau menggunakan lensa sinema itu nggak ada lensa yang autofocus. Jadi lensa sinema itu semuanya manual fokus. Dan focus puller ini opsional atau dapat dipakai atau enggak, tergantung kesusahan atau kesulitan shoot tersebut. Kalau emang banyak gerak, seorang DP membutuhkan bantuan asisten kamera fokus puller untuk memfokuskan gambarnya. Yang selanjutnya adalah slider cam. Ini seperti yang digambar, ini bergerak sesuai dengan reel. Jadi kamera bisa dioperasikan seperti tripod, cuma bisa bergeser. Yang selanjutnya adalah dolly track. Dolly track ini ya bisa sama sama fungsinya dengan slider cam, cuma ini lebih besar, lebih jangkauannya lebih luas dan lebih fleksibel daripada yang slider. Ya tripod seperti yang biasanya, yang seperti yang kalian tahu, untuk melakukan level, untuk memarkir atau menjaga kamera sesuai dengan konsepnya yang still, diam atau panning bisa digunakan untuk itu juga. Dan yang satunya ada Jimmy Chip, digunakan untuk mengambil kamera yang seperti pergerakan kamera konser. Ini lebih sering dipakai di konser-konser soalnya. Beberapa juga bisa dipakai di film, cuma mungkin nggak sepenuhnya. Cuma jenis awal atau established itu bisa menggunakan Jimmy Chip. Ya, ini lensa, bagai macam focal length atau ini 15, 21, 24, 28, 35 ini tergantung kebutuhan. Oke, selanjutnya ini aplikasi penunjang. Yang pertama ini adalah
cartridge ini digunakan untuk mengambil foto board. Jadi di situ ada keterangan lensa berapa, lokasi berapa, kamera apa gitu. Yang selanjutnya ini show designer ini membuat denah blocking kamera bisa, blocking pemain bisa, blocking estetik bisa. Ini contohnya. Ini contoh shortlist dari storyboard atau photoboard. Dari contoh ini kita akan membuat floor plan menggunakan shot designer dan photoboard menggunakan cartridge. Ya, ini photoboard ini ada keterangannya, jadi kita nggak lupa karena di sini ada diterapkan sesuai. Ini menggunakan ini aplikasi shot designer. Jadi ditulis ada gambar ini scene 2 jam 16. Lah ini kenapa matahari di sini sesuai dengan lokasi aslinya. Kita menggambar sesuai dengan keadaan cahaya pas waktu jam di naskah. Itu matahari di mana. Ini ayah dari sini, dari sini. Kamera dari sini dan sini. Ini membantu untuk kamera sesuai dengan pendenahan agar ingat. Karena misal kalau yang kita buat adalah scene atau film dengan lebih dari 20 scene, 30 scene, itu kita nggak mungkin ingat semuanya, nggak mungkin ingat apa yang kita rencanakan di pra. Jadi kita butuh panduan untuk mengingat-ingat semua konsep itu. Nah ini contoh Photoboard menggunakan cartridge. Nah ini nama aplikasinya. Foto ini diambil tanggal segini, jam segini. Waktu ini mensimulasikan menggunakan kamera Sony A7S II. Sensornya full frame, aspek rasio 16:9 dengan lensa 85 mili. Ini arah mata angin. Jadi ini menggunakan settingan yang kita rencanakan di floor plan ini. Ada lensa, ada setelah kita mencoba dan beberapa misal, oh ternyata kurang, oh maaf internet, ternyata kurang bagus. Jadi kita bisa memperbarui shortlistnya dengan apa yang kita dapat pada saat regi. Oke, untuk ini aku akan menunjukkan beberapa web. Jadi beberapa web untuk membantu ya, untuk membantu belajar dan juga bisa membantu belajar. Ini membantu belajar dalam hal fotografi. Kita bisa menggunakan aplikasi ini, kamera simulator. Jadi kita bisa mengeksplor, misal ini, kita menggunakan mode manual. Nah ini lighting ini anggap saja sebagai matahari, akan bisa. Di sini ada light meter, ISO, dan shutter speed dan bukaan. Jadi bisa misal cuacanya gelap, aku mau jarak segini, lensanya pakai 50, ISO 100 karena di luar, bukaan aku pengen oke lah, tapi ini meternya masih di min 2, jadi harus lebih terang. Kita cari
Nanti naikkan ISO dikit. Oke, harus kalau bikin enak itu di tengah sekalian. Lah, coba di dicepret. Wah, ngeblur. Nah, gitu. Ini buat latihan juga. Jadi apa yang membuat itu, misal dicoba aja nih kayak latihan segitiga exposure. Kalau misal nggak ada kamera atau nggak ada HP yang manual, itu bisa pakai ini. Misal segini aja, take meter di tengah, coba di take. Nah, kenapa kok ngeblur? Karena shutter speednya rendah. Jadi naikkan aja ISO-nya, ini naik. Nah, coba deh, wah kan bagus. Jadi ada feedback di sini dan beberapa ada yang ini ada fitur terbaru. Jadi bisa dieksplor aja sesuai dengan kreativitas. Jadi misal kalau mau nyoba bokeh bisa di sini. Fokus tes. Eh, ini dibuka settingan. Jadi kita bisa mencoba fokus mode manual. Hmm, bisa coba ya, bisa mencoba. Ini mode berdiri, duduk, tiarap, bisa dicoba. Coba foto, misal fokuskan ke sini, cari aja. Ini kayaknya fokus, coba. Ya, ah, nah masih belum. Jadi bisa di-download juga hasilnya buat latihan. Gitulah. Kalau mau memahami segitiga fokus itu ini bisa. Seperti itu. Mungkin sudah Mas Ian. Halo, sudah selesai materinya. Kalau ada yang ditanyakan. Oke, siap-siap Mas Rama. Menarik sekali perbincangan atau pemaparan materi dari. Suara saya masuk, Mas? Masuk koneksinya jelek ini. Oh, iya, ya, betul-betul. Oke, gambar saya masuk, Mas. Masuk, masuk. Oke, ya. Sangat menarik sekali pemaparan materi dari Mas Rama. Ini tadi saya baru tahu juga ternyata seorang DOP ini juga punya mainan dalam tanda kutip ya ketika mau belajar ya namanya kamera SIM itu ya. Saya Hmm, baru tahu hari ini teman-teman luar ya, biasa Mas Rama dalam menyampaikan materi. Eh, Mungkin itu saja Mas Rama untuk pemaparan materi di video pembelajaran tentang sinematografi karena ini kan masih basic ya Mas ya. Nanti eh, ya. kita akan ada materi-materi yang lain yang mungkin nanti akan disampaikan oleh teman-teman dari Orange Production yang lain. Oke, mungkin itu saja Mas Rama. Oke. Mungkin ada closing statement dari Mas Rama sebelum ini kan karena Closing nanti statement. materinya untuk teman-teman yang baru masuk di jurusan perfilman ya. Nah, ini mungkin nanti Hmm. bisa dijadikan modal semangat. Mungkin kalau dari aku pribadi, belajar kamera itu nggak bisa hanya belajar teori. Selain praktek, kita juga harus melihat hasil dari DOP-DOP terkenal atau kam DOP-DOP lokal kan banyak di daerah Jogja itu banyak di Jakarta atau film Indonesia atau film festival karena beberapa film tersebut itu memiliki karakter dalam hasilnya sendiri-sendiri.
Kalau Hollywood jelas untuk mencari keuntungan, jadi beberapa shotnya emang bagus dan butuh biaya mahal. Dan film Indonesia juga butuh biaya, cuma nggak semahal Hollywood. Kalau misal yang festival itu memiliki karakter sendiri. Shootnya simple tapi didukung dengan artistik dan blocking dan story yang bagus, itu juga merupakan kelebihan sendiri. Dan target diri sendiri untuk menonton film setidaknya satu hari satu film atau seminggu berapa kali itu bisa melatih kepekaan dalam apa ya, dalam membuat komposisi di otak atau di kamera itu lebih lancar daripada yang hanya membaca teori. Seperti itu, Mas Yan. Baik, terima kasih Mas Rama. Sangat menarik sekali dari apa yang disampaikan oleh Mas Rama. Mungkin itu ya teman-teman ya. Mungkin kita bisa sambung di materi video pembelajaran yang lain dan terima kasih. Semoga teman-teman semua yang menyimak video pembelajaran ini, yang menonton video pembelajaran ini, eh, materinya bisa menjadi berkah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Mas Rama. Amin, amin. Terima kasih banyak. Sampai Terima jumpa kasih. nanti di video pembelajaran yang lain. Saya ini dulu ya teman-teman ya. Saya pause dulu. Saya stop dulu recordingnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.